Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mujtaba wal mustafa Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kami hormati segenap pengurus Yayasan Insan Madani Mulia, yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi As-Sakinah, yang kami sayangi, yang kami muliakan, anak-anak santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Insan Madani, serta hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jal, dengan kita ikrarkan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berkah ini, Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, anugerah, serta Allah masih membimbing, melunakkan hati kita, meringankan langkah-langkah kita untuk bisa sama-sama kita belajar, kita mengcas iman kita, dan mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke tempat ini mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirnya kita di sini, insyaallah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul suatu kelompok melainkan di dalamnya mereka membacakan ayat-ayat Allah, mereka mempelajari kandungan-kandungannya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah. Jadi Allah turunkan kepada para hadirin sekalian ketenangan, kenyamanan. Saking nyamannya, saking tenangnya, sampai ada yang tidur biasanya. Ini saking nyamannya, saking tenangnya. Maka orang yang hadir dalam majelis, insya Allah hatinya akan senantiasa dipenuhi, diliputi dengan ketenangan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmat, menurunkan rahmat. Dan yang terakhir, Allah kenalkan kita. Allah sebut nama-nama kita di hadapan, di sisi para makhluk-makhluk yang berada di langit. Kita boleh terkenal atau boleh enggak terkenal di dunia, tetapi insya Allah terkenal di langit. Berapa banyak orang yang berilmu, mereka tidak menginginkan dirinya terkenal. Karena itu dikhawatirkan untuk riya. Tetapi juga jangan sampai kita takut jatuh kepada riya. Karena melakukan sesuatu karena manusia tidak boleh, tetapi tidak melakukan sesuatu karena manusia juga termasuk bagian dari riya. Dan ini adalah salah satu bentuk trik syaitan. Bagaimana ketika kita mau infak misalnya, ada kotak infak yang berjalan, kita mau infak kadang-kadang nanti takut dibilang riya. Nah, ini berarti kita beramal tetapi nggak jadi. Nah, kadang-kadang gitu ya, Pak. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Maka kalau kita sampai tidak melakukan suatu amal kebaikan karena jatuh kepada riya, nah berarti kita sudah masuk dalam tipuan dayanya setan. Na'udzubillahi min dzalik.
Kita mau sholat, waduh nggak enak ini di belakang ada ibu mertua. Akhirnya nggak jadi sholat. Berarti kita meninggalkan amal itu karena manusia. Lebih baik mana, Bu? Dua-duanya memang nggak baik, tetapi ini adalah salah satu bagaimana ketika kita melakukan amalan ibadah, jangan sampai tidak kita lakukan hanya karena dilihat, hanya karena dipandang oleh manusia. Maka kita senantiasa berlindung dari segala sesuatu yang membuat kita tidak melakukan amalan-amalan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insya Allah tema yang akan kita bahas ini adalah bagian dari permasalahan generasi kekinian. Kalau generasi sekarang disebut generasi milenial. Kalau generasi terdahulu disebut generasi ngapunten kolonial. Dan ini perlu kita pahami, setiap zaman memiliki karakter pendidikan yang berbeda-beda. Bahkan antara orang tua dengan anak, cara pendidikannya pun akan berbeda. Kalau dulu mungkin kita dididik sama orang tua dengan cara-cara dikisahkan, dengan cara-cara kata kakek, kata nenek. Kalau anak sekarang itu udah gak mempan, Bu. Wes gak mempan, Pak. Ya. Kalau dulu tuh kakek ngajarin saya, kalau misalnya sudah malam gak boleh berkeliaran malam-malam. Itu anak-anak zaman dulu masih mengikuti. Tapi sekarang kalau kita kasih tahu ke anak-anak seperti itu, nah dulu bapak gak boleh keluar malam-malam, kamu ya jangan keluar malam-malam ya Pak. Gak mempan. Tetap betul loh malam-malam ya. Tetap keluar malam-malam. Maka bagaimana kemudian kita senantiasa belajar, senantiasa mengilmui dalam dunia parenting, dalam dunia tata pengasuhan dari segi kekinian. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahsinu auladakum atau akrimu auladakum, muliakanlah anak kalian. Wa ahsinu adabahum, dan juga perbaiki, hiasi mereka dengan adab-adab. Fa inna auladakum atau fa innahum hadiyatullahi ilaikum, karena sesungguhnya mereka ini adalah hadiah dari Allah yang terbaik yang dititipkan kepada kalian. Maka layaknya orang tua ketika sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga harus siap untuk mendidik, harus siap untuk dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga amanah itu dengan memberikan pendidikan yang benar-benar sesuai dengan fitrahnya, yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perkembangan umurnya. Sehingga banyak sekarang itu orang tua yang sampai bahkan raja tega. Kok bisa dibilang raja tega? Masih SD dipondokkan. Masa-masa SD memang betul, sebenarnya mereka masih membutuhkan perhatian, masih membutuhkan pendidikan, masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua mereka. Ya, termasuk yang di depan jenengan semua ini sudah dipondokkan dari SD. Ibarat ketika di pondok itu masih membutuhkan kasih sayang orang tua, masih membutuhkan orang tua. Orang tua boleh berpikir bahwasanya masalahnya bukan cuma di anak aja. Kan masalah saya bukan cuma di anak saja, Ustaz. Yang di pikiran saya ini bukan cuma anak, apalagi ibu-ibu. Suami saya juga dipikirkan. Masalah-masalah yang lain juga dipikirkan. Begitupun bapak-bapak. Masalah pekerjaan. Masalah untuk bagaimana mencari nafkah, bagaimana menghidupi keluarga. Tetapi yang perlu dipahami oleh orang tua adalah semua masalah anak ketika mereka masih membutuhkan
orang tua, maka disitulah kita harus bisa hadir. Kita harus bisa hadir dalam kehidupan anak-anak. Karena apapun masalah mereka, yang mereka butuhkan adalah cuma orang tua. Ini anak-anak. Jadi kalau orang tua, mereka masih banyak masalah. Masalah saya bukan cuma anak tua. Tetapi anak itu berpikir bahwasanya apapun masalah mereka, mereka masih membutuhkan sosok daripada orang tua. Betul ya? Kayak apa-apa orang tua, ya kan? Ketika ada masalah, menyampaikan ke orang tua. Karena memang ketika itu yang menjadi pegangan mereka, yang menjadi sandaran mereka, itu adalah orang tua. Wabil khusus dalam ketika masih masa-masa usia golden age, umur-umur keemasan. Ya, ada yang bilang 100 bulan pertama, ada yang bilang 1000 bulan pertama masih membutuhkan pendidikan orang tua. Maka pendidikan seorang anak itu dimulai dari bagaimana kita memilih pasangan yang memiliki satu visi misi. Saat ini berapa banyak orang-orang, wabil khusus orang yang berpikir secara orientalis, berpikir secara liberalis, komunis, sudah macam-macam disusupi pikiran semacam ini dalam sisi-sisi kehidupan kita yang itu kita tidak sadari. Anak-anak sekarang bagaimana tantangannya beda. Mereka dihadapkan dengan kaum lagi bete. Mereka dihadapkan dengan istilah homeless. Jadi istilah-istilah seperti itu, healing. Zaman dulu kita nggak ada, Bu ya. Ayo kita healing. Sekarang udah ada. Ada self healing. Luar biasa. Bagaimana kemudian kita harus mengetahui istilah-istilah seperti ini, sehingga jika kemudian anak-anak kita terindikasi penyelewengan atau penyimpangan, itu bisa kita tindak lanjuti dari dini. Contoh misalnya ya, yang terjadi yang baru-baru ini di salah satu kampus, ketika ditanya gendernya apa, ya, dari segi fisik mungkin terlihat laki-laki, tetapi ketika ditanya oleh panitia ketika itu, gender kamu apa, identitas kamu apa, laki-laki apa perempuan, saya pertengahan. Masya Allah. Saya pertengahan antara laki-laki dengan perempuan. Di KTP kamu apa? Di KTP saya laki-laki, tetapi saya memiliki jiwa-jiwa keperempuanan. Nah, ini jangan sampai kemudian pikiran-pikiran seperti ini masuk mensusupi kepada pikiran anak-anak kita, generasi-generasi kita. Kita tidak mau anak kita kemudian ketika ditanya, "Nah, kamu gender kamu apa?" Pertengahan, laki-laki atau perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Secara fitrah Allah menciptakan manusia, kalau enggak laki-laki, perempuan. Tidak ada laki-laki keperempuanan atau perempuan kelaki-lakian. Atau bahkan merubah identitasnya, merubah fitrahnya, mengganti fitrahnya. Ini juga tidak boleh. Walaysa dzakaru kal untha. Betul ya? Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Jadi tantangan anak-anak sekarang Masya Allah. Belum lagi dari ponsel pintar. Namanya ponsel pintar, tetapi tidak membuat anak-anak kita pintar. Kita lihat aplikasi yang banyak dalam ponsel pintar itu, yang memintarkan, yang mencerdaskan, yang megang, atau justru malah melalaikan. Justru lebih banyak yang melalaikan. Kalau kita menggunakan ponsel pintar itu bijak, maka insya Allah kita akan mendapatkan informasi. Kita bisa komunikasi, kita bisa mengakses apapun jika kita membutuhkan. Tetapi kalau kita tidak bijak, kita tidak mampu memanage ponsel pintar itu, justru sebaliknya. Bahkan kalau kita baca berita, penemu Apple, penemu iPhone, ya, yang sekarang kita pakai, bahkan Microsoft, itu ternyata anak-anak mereka dari dini itu tidak diajarkan yang macam-macam. Mereka tidak diberikan gadget, tidak diberikan fasilitas elektronik.
Sebagaimana anak-anak kita, umur 2 tahun udah kita fasilitasi handphone. Masya Allah. Ya, sehingga terjadi adanya keterlambatan dari segi talkingnya, bicaranya. Ya. Nah, ternyata itu yang membuat anak-anak atau generasi sekarang ini menjadi stunting. Tahu stunting, Bu? Kekurangan. Apalagi kekerdilan, bahasa kita sekarang. Kekerdilan dari segi fisik ketinggalan. Dari segi ilmu ketinggalan. Dari segi perkembangan juga terlambat. Maka jangan sampai kalau kita salah dalam mendidik, kemudian anak-anak kita yang menjadi korbannya. Maka bismillah, dimulai dari hari ini mari kita berazam, kita bertekad. Belum ada istilah kata terlambat, tidak ada istilah kata terlambat. Ya. Yang jelas apa yang sudah terjadi pada hari ini kita syukuri, dan apapun yang terjadi pada esok hari kita sabar. Ini adalah 2 modal yang harus dimiliki oleh orang tua, pendidik. Syukur dan sabar. Maka kita jangan sering-sering melihat, jangan sering-sering memandang apa yang sudah didapat, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilalui oleh orang lain. Karena dengan kita sering memandang apa pencapaian orang, dengan kita sering melihat apa yang sudah dimiliki orang lain, ini akan mengerdilkan, akan mengsempitkan pandangan kita, sehingga kita menjadi kurang. Ya, oh, anak tetangga itu kuliahnya di luar negeri, anak saya harus bisa. Oh, anak si fulan ini sudah bisa main atau sudah memiliki bisnis yang apapun itu yang sudah dicapai oleh anak-anak kita syukuri. Dan nanti ketika apa yang terjadi pada hari esok, kita harus mempersiapkan kesabaran. Karena seorang anak ini di dalam Al-Quran mereka ada 4 kedudukan. Yang pertama, anak ini kadang sebagai penyejuk hati, dan bahkan itu diselipkan di dalam doa-doa kita. Setelah sholat, setelah tahajud, setelah majelis. Apa itu doanya? Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama, anak itu yang kita harapkan adalah menyejukkan hati kita, menyejukkan pandangan kita. Dan doa ini bisa kita amalkan. Sebagaimana dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Furqan ayat 74. Dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, hablana. Kalau ditinjau dari segi makna bahasa Arab, hablana itu adalah anugerah yang Allah berikan, yang tanpa kita meminta pun Allah sudah berikan. Apalagi kalau sampai kita tegaskan dalam doa-doa kita yang kita panjatkan, maka insya Allah Allah akan merealisasikan. Kan memiliki anak itu rezeki, punya anak itu rezeki, punya keturunan itu rezeki. Maka kalau kita lihat dulu dulu sebelum punya anak ya, perasaan kita nggak punya apa-apa. Gitu Pak, Bu. Perasaan penghasilan segini-gini aja. Keluar anak 1 ditambah, dikasih motor. Ya, dikasih rezeki, bisa nyicil rumah. Punya anak 2, brojol lagi. Motornya yang kemarin cukup cuma buat bawa 1 anak. Ditambah lagi, punya anak 2, ditambah rezekinya. Bisa beli motor yang kapasitasnya buat 2 anak. Ditambah anak lagi. Wah, dulu perasaan rumah kita cuma muat buat 2 anak. Direnovasi, diluaskan lagi. Rezeki kita kadang-kadang cuma cukup untuk 2 anak. Tiba-tiba ditambah lagi. Secara tidak langsung ketika Allah sudah menitipkan anak, Allah juga sudah menitipkan rezeki anak kita kepada kita. Maka ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Mudah-mudahan ini yang kemudian bisa
dijadikan doa. Karena Rasulullah SAW juga berpesan kepada laki-laki, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang subur. Perempuan-perempuan yang memiliki sifat kasih sayang. Kenapa? Kata Rasul, fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena kelak di akhirat nanti aku berbangga kepada umatku. Karena mereka memiliki generasi-generasi yang banyak dan mereka bisa mendidik generasi itu dengan baik. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau punya anak, ya bahkan kata Rasul, ya kalau ada seorang orang tua, kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 anak perempuan dan dia bisa mendidiknya, maka baginya surga. Kemudian ditegur atau ditanya lagi sama sahabat, kalau 2 gimana Rasul? Kalau 2 juga sama. Artinya apa? Berapapun yang ditanya oleh sahabat ketika itu, bahkan kalaupun ada yang bertanya lagi setelah itu, kalau 1 gimana Rasul? Tetap masuk surga. Artinya berapapun anak kita, berapapun yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bisa mendidiknya dengan baik, maka itu adalah salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, ada satu dosa, ada satu maksiat, yang mana dosa dan maksiat kepada Allah ini bisa terhapus, bisa dihapuskan dengan lelahnya seorang tua, seorang pendidik. Ketika dia merasakan kelelahan, merasakan kepayahan dalam mendidik anaknya dan anaknya kemudian berhasil, maka seketika itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah gugurkan dosa-dosa daripada maksiatnya. Maka jangan khawatir kalau misalnya kita kemudian dalam masa perjalanan mendidik anak ini kita temui kelelahan, kita temui kepayahan, kita temui capek, bahkan kebosanan. Itu semua kalau kita niatkan, kita didik anak-anak kita agar ini menjadi investasi di akhirat. Mereka kemudian berhasil memiliki iman, memiliki ilmu, memiliki akhlak yang baik, maka insya Allah itulah yang akan menjadi penolong-penolong kita dan itu yang akan menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kedudukan anak yang pertama adalah bagaimana anak kita bisa menyejukkan hati. Tadi, bagaimana diawali dengan mencari pasangan yang soleh. Mencari pasangan, kalau laki-laki mencari pasangan yang solihah. Nikahilah oleh kalian, dilihat dari apanya? Kata Rasul, tungkahul mar'atu, wanita itu dinikahi yang pertama lijamaliha, karena cantik parasnya, cantik hatinya. Lijamaliha, karena cantiknya, parasnya. Kemudian yang kedua limaliha, karena hartanya. Yang ketiga walinasabiha, karena keturunannya. Tetapi yang keempat ya walidiniha, yang paling penting adalah karena agamanya. Kalau kalian menolak perempuan karena agamanya, maka kalian akan menyesal. Agamanya baik, kita tolak. Wah, datang laki-laki misalnya tawarin sama ayah, nah ini ada laki-laki soleh, alumni pondok Insan Madani, insya Allah hafal Quran 30 juz. Kita tolak, Bu. Maka ini akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah. Maka nanti kalau memang anak kita sudah kita lihat dari segi fisiknya, segi mentalnya, segi ilmunya, bahkan kalau dilihat dari segi duniawi juga boleh, Bu. Segi ekonominya, ilmunya sudah mantap, langsung aja, Bu. Ini sudah banyak ya. Insya Allah berapa nih? 43. Siap ya? Jadi menantu saleh. Nah, maka anugerahkanlah kepada kami tadi sebagaimana menurut dari segi istilah bahasa hablana, rezeki yang Allah berikan tanpa kita minta. Yang ini senantiasa kita doakan, kita tekankan, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, anak-anak dan anak-anak cucu kami sebagai penyenang hati, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, penyejuk hati.
Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau misalnya perempuan ya minta pasangan yang baik, minta pasangan yang soleh. Yang perempuan, yang laki-laki sebaliknya. Sehingga dari adanya memilih pasangan yang baik, yang solih, yang solihah, maka insya Allah akan menghasilkan produk yang baik juga. Ya, insya Allah anak nggak jauh dari orang tuanya, seperti buah nggak jauh dari pohonnya. Yang kedua, anak ini juga sebagai perhiasan dunia. Dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca ya setiap malam Jumat, santri-santri juga baca. Harta dan anak-anak ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta, anak-anak ini kadang-kadang bisa mensilaukan dunia. Apalagi kalau anak kita lebih unggul daripada anak tetangga. Wah, jadi kebanggaan tersendiri ya kan. Ingat, itu perhiasan. Berapa banyak, mohon maaf anak yang pintar, anak yang sudah dididik, yang sudah dimasukkan pendidikan yang tinggi-tinggi, tapi kemudian setelah nikah lupa sama orang tuanya. Ya, lupa kewajiban anak kepada orang tuanya ketika sudah tua. Makanya kami didik di pondok itu tidak ada istilah mantan guru, apalagi mantan orang tua. Gak boleh. Orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua kandung. Yang kedua juga orang tua sambung, yaitu ketika kita sudah menikah, maka orang tua pasangan kita itu juga termasuk orang tua. Mertua itu orang tua kita. Yang ketiga adalah guru. Guru juga adalah termasuk dari orang tua yang mendidik, yang menggantikan posisi orang tua ketika di sekolah, di pondok. Maka 3 ini yang kita sampaikan, bahwasanya 3 ini yang harus senantiasa kalian hormati, kalian muliakan. Meskipun kalian sudah sukses, tidak boleh kalian lepas daripada memuliakan 3 orang ini. Karena letak kesuksesan seorang, letak keberhasilan seorang itu ditentukan juga dengan bagaimana memuliakan 3 orang ini. Maka insya Allah ya lulusan insan madani tidak ada yang sampai durhaka kepada orang tua. Insya Allah. Nah, ini harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia yang kadang-kadang juga mensilaukan kita. Yang ketiga, anak sebagai cobaan atau ujian. Wah, ini tahap berikutnya. Ingat Bu, yang dicoba, yang diuji dengan keluarga itu bukan cuma kita. Dari zaman Nabi pun, Rasul juga diuji. Kita bisa lihat kisah Nabi Ibrahim bagaimana diuji dengan ayahnya. Kemudian Nabi Nuh diuji dengan anaknya, Kanaan. Kemudian Nabi Lut diuji dengan istrinya. Bahkan Asiyah itu juga diuji dengan suaminya. Jadi lengkap Bu ya. Ada yang diuji dengan ayahnya, ya Nabi Ibrahim, ada yang diuji dengan istrinya, yaitu Nabi Lut, ada yang diuji dengan anaknya, Nabi Nuh, dan ada juga yang diuji dengan suaminya, Asiyah binti Muhazim, yaitu diuji memiliki karakter suami Fir'aun. Ya, kalau dikaji dari segi arti, Fir itu lari, kabur, Aun pertolongan. Jadi sebenarnya Fir'aun itu sudah diberi petunjuk. Ya, didatangkan Nabi Musa, ya semua kaum sudah diberikan diutus Rasul. Ya, cuma apa? Fir kabur dari kalimat farro ya firru, Fir'aun lari. Ya, kabur, Aun dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kapan tobatnya? Telat, ketika sudah ya nyawa itu ditenggorokan, ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah itu, ya baru bilang baru taubat, baru sadar, telat kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubutul an. Ketika sudah dihadapkan dengan sakaratul maut, baru ini tubutul an. Saya bertobat sekarang ya Allah. Ya, udah telat dari kemarin kemana aja. Ya, maka jangan sampai kita juga telat dalam menyadari kesalahan kita, kekhilafan kita. Nah, disebutkan di dalam surat At-Taghabun, ya juz 28,
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, amwalukum wa auladukum, dan anak-anak kalian ini kadang-kadang jadi cobaan. Fitnah hanyalah cobaan, ujian. Dan ketika engkau bisa menghadapi cobaan ini, permasalahan ini, kata Allah, dan di sisi Allah pahala yang besar. Wa annallaha indahu ajrun adzim. Tetapi jangan khawatir, ketika engkau bisa menyelesaikan problem anak-anakmu, engkau bisa menyelesaikan masalah anak-anakmu, maka insya Allah itu akan menjadi pahala di sisi Allah yang lebih besar. Masya Allah. Jadi jangan khawatir, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, menjanjikan balasan yang lebih. Ya. Kemudian yang keempat, bahkan sampai tingkatan yang berikutnya, naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik, kita berlindung dari itu semua. Anak sampai bahkan bisa menjadi musuh bagi orang tua. Di dalam surat At-Taghabun ayat sebelumnya, ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, ini sudah saya ajarkan ke anak-anak. Ingat, dalam Al-Qur'an kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita harus siap. Maka kita harus fokus dari segi pikiran ataupun hati, apa pesan yang disampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu, karena ini ada pesan yang tersirat, ada pesan yang ingin diambil oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Di Al-Qur'an ada berapa? Ada yang masih ingat, santri? 89. Dan ini adalah panggilan terindah kepada orang-orang yang beriman. Apalagi sampai mengimani Al-Quran dan membacanya, mengamalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, ini ada yang menjadi musuh bagimu, aduwwal lakum. Naudzubillah, sampai kemudian cerai. Bagi yang baru nikah, ya 5 tahun, ini kadang-kadang ujiannya di masalah perekonomian, di masalah komunikasi, di masalah saling memahami. Ya, tapi nanti kalau sudah di atas 5 tahun, itu sudah beda lagi. Ya, ekonomi sudah mapan, komunikasi sudah paham, ujiannya nanti beda lagi. Wah, ada orang ketiga. Masya Allah. Ya, naudzubillah, sampai aduwalakum, sampai musuh. Maka nikah ini adalah ibadah seumur hidup. Bahkan dalam fikih nikah itu bukan hanya sebatas membahas tentang nikah, tetapi bagaimana kemudian setelah nikah mendidik anak-anak, ya, anak-anak punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Naudzubillah, sampai kemudian menjadi musuh bagi kita. Maka Allah sudah mewanti-wanti, maka berhati-hatilah terhadap mereka, ya, dan jika kamu maafkan, tetapi kalau kita mampu memaafkan, wa in ta'fu wa tasfahu, kemudian kita tetap berbuat baik kepada mereka, tetap santun kepada mereka, wa taghfiru, dan kita minta ampun kepada mereka, ya, minta ampun kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh mereka, maka insya Allah Allah mengampuni, Allah menyayangi mereka. Nah, ini kedudukan anak. Yang pertama tadi apa? Anak itu sebagai penyejuk hati. Awal-awal lahir, masya Allah, lucu, gemes, sehat, normal, hidup, ya kan, masya Allah. Itu udah seneng, udah salah satu rezeki yang Allah turunkan melalui kasih sayang orang tua, apalagi ibu. Dan ini ada hubungannya, ada relasi. Ketika lahir itu antara orang tua dengan anak, mereka memiliki relasi yang kuat. Mereka sudah diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Ya. Yang mana kemudian nanti ketika terjadi sesuatu, ya, terjadi misalnya terjadi masalah di antara keduanya, maka akan ada ikatan emosional yang nyambung. Biasanya seperti itu, Bu, ya. Anak kita sedih, kadang-kadang orang tua di rumah, ini anak saya kenapa ya? Atau batin anak juga, kadang-kadang ketika di pondok, ya, ini orang tua saya kenapa? Nah, maka ketika melepaskan anak, ya, mobil khusus yang di pondok, itu harus ikhlas. Kalau ibu kepikiran, bapak kepikiran, maka anak juga akan kepikiran. Karena tadi ada keterikatan yang kuat, keterikatan batin yang kuat. Ya, ikhlaskan, relakan. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar memberikan materi, menyekolahkan anak. Kadang-kadang ini kalau sebagai guru,
sebagai musyrif, ya, apalagi pengasuh, banyak orang tua yang bilang, Ustaz, saya titipkan anak saya. Ya, saya titipkan anak saya. Tetapi bukan berarti kemudian setelah menitipkan lepas tanggung jawab. Ya. Titipkan hanya dalam masalah pendidikan di pondok. Tetapi nanti ketika sudah kembali ke rumah, maka bagaimana orang tua membiasakan kebiasaan-kebiasaan ketika di pondok. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah diajarkan. Di pondok, dibiasakan, di sekolah. Kayak ketika dengar kajian, ya, tabliknya kiai-kiai itu kan. Jangan hanya anak itu diberikan modal pinter akal saja. Pinter dari segi pengetahuan saja. Tetapi juga harus dibekali pinter ngaji. Ya, pinter beradaptasi. Pinter mandiri. Nah, ini modal. Karena sepeninggal orang tua, kita harus memastikan anak-anak kita bisa untuk mengarungi kehidupan dengan selayaknya kita sudah mengarungi kehidupan. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Ketika kita meninggal, kita meninggalkan warisan. Yang dengan warisan itu karena anak kita sudah dibekali. Ya, kalau sudah SMA nanti ada ilmu warisan misalnya. Sehingga mereka tidak saling bertengkar. Ya, saling sikut-sikutan. Ini berapa banyak orang ribut di keluarga. Ya, sama keluarga, sama anak hanya karena berebutan harta warisan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, maka harus ada ilmunya, pinter ngaji. Bukan hanya pinter ngakali, pinter ngilmui, tetapi juga pinter ngaji. Ya, makanya nggak usah eman-eman Bu, buat sekolah yang terbaik. Ya, insya Allah Allah titipkan harta itu ke ibu, ke bapak sekalian. Bagaimana mendidik generasi Rabbani? Ya, Rabbani ini adalah orang yang berilmu dan orang yang kemudian setelah berilmu mengamalkan dan setelah mengamalkan ilmu tersebut mengajarkannya ke orang lain. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi-generasi orang-orang yang Rabbani. Orang-orang yang senantiasa mengilmui. Ya, wabil khusus dalam masalah ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pedomannya sumbernya adalah Quran dan As-Sunnah. Setelah kita mengilmui itu, kemudian kita amalkan. Zaman dulu, sahabat tabi'in, itu disebutkan, dikisahkan bahwasanya mereka sulit menghafal Quran. Kenapa? Bukan sulit sebenarnya. Mereka mampu. Tetapi mereka ketika menghafal Quran, mereka niatkan untuk mengamalkan. Tidak akan berpindah dari satu ayat, dari satu surat ke ayat yang lain atau ke surat yang lain, sampai ayat itu sudah mereka amalkan. Kalau ayat itu belum mereka amalkan, mereka akan tidak pindah ke ayat berikutnya. Maka mereka bertahap satu ayat. Maka kalau kita dengar itu ada sahabat yang hafal Quran sampai 20 tahun, bahkan satu surat sampai 20 tahun, bertahun-tahun, karena mereka mengamalkan. Realita di zaman sekarang, menghafal Qur'annya mudah, dalam waktu singkat, tapi nggak ada pengamalannya. Nah, maka harapannya dari mendidik generasi Rabbani adalah bagaimana setelah kita mengilmui Al-Quran dan As-Sunnah, mengilmui ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kemudian kita ajarkan. Nah, ini generasi Rabbani. Setiap kita, semua masyarakat pasti menginginkan generasi masa depan yang mereka berkarakter Rabbani. Ya. Bahkan disebutkan Rabbani ini juga adalah ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama secara mendalam, yang sudah mampu mengetahui, membedakan, yang sudah bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Mereka sudah bisa mampu mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, menegakkan yang baik, menegakkan kebenaran. Bukan justru sebaliknya. Ya. Mengkriminalisasi kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Ya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan ini adalah salah satu bagaimana setan membisikkan dalam hati manusia. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini tidak saya terjemahkan dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah ya. Ya, itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ini, jin ini akan senantiasa membisikkan di dalam dada-dada manusia.
wabil khusus yang paling banyak realita di dunia ini, di kehidupan ini adalah ketika mereka mudah membenarkan yang salah. Mohon maaf, ada istilah kadang-kadang gini, lebih baik memilih pemimpin yang adil meskipun non muslim daripada memilih pemimpin yang muslim tapi nggak adil. Ini banyak Pak, apalagi kalau dekat-dekat kampanye. Ya. Jadi seakan-akan pemimpin yang muslim itu pasti nggak adil. Naudzubillah. Nggak semuanya. Ya. Lebih baik orang yang membuka aurat, ya, tapi mereka mampu bersosial daripada orang yang menutup aurat, tetapi mereka tidak mampu bersosial. Seakan-akan orang yang menutup aurat itu adalah orang yang tidak terbuka, ya, yang tertutup secara fisik, dan itu sudah syariat dari Allah. Ya. Jadi seakan-akan gitu, orang yang dari tampilannya tertutup, pikirannya tertutup, enggak juga. Banyak orang-orang yang cerdas. Betul gak Bu? Nah, jadi jangan sampai membandingkannya seperti ini, sehingga akan melahirkan, meremiskan yang salah, menghasilkan yang salah. Sehingga nanti di kehidupan, wah lebih baik bergaul sama orang non muslim, tapi bisa enak gaulnya, ya kan, bisa memahami kita daripada ada gaul dengan non muslim. Akhirnya kebalik nanti pemahaman kita. Tetap kita bergaul dengan siapapun, baik itu muslim ataupun non muslim, kita pergauli mereka dengan baik. Ya, tetapi jangan sampai kita membeda-bedakan sampai merendahkan muslim. Nah, begitu juga ketika membanding-bandingkan negara Islam dengan negara Barat. Ya, ini tidak apple to apple, tidak sama. Yang dibandingkan misalnya dari segi teknologinya, dari segi tata aturannya sudah beda. Negara Arab punya aturan tersendiri, negara Barat juga sudah punya. Maka tidak bisa kita perbandingkan. Jangan mudah membanding-bandingkan yang tidak sebanding. Apalagi tadi sampai membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, mengkriminalisasi kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah seperti itu nanti akan meremiskan, menghasilkan pemahaman yang keliru. Nah, Rabbani ini mudah-mudahan tadi memahami yang halal, yang haram mana. Kemudian bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara sifat-sifat seorang Rabbani adalah tadi bagaimana kita membekali mereka dengan ilmu. Kalau pengen pinter, sekolahkan. Tetapi kalau pengen pinter ngaji juga, pinter akhlaknya, pinter adabnya, pinter perasaannya, maka insya Allah di pondok itu dididik. Insya Allah. Ya, karena 24 jam kita mendidik mereka, kita mengajarkan, membiasakan mereka dengan hal-hal yang baik. Ya, bekali mereka dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu Allah angkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setelah kita bekali ilmu dari kecil, kita juga bekali dengan iman. Insya Allah, walladhina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Orang-orang yang beriman itu jangan beriman sendirian. Jangan beriman memikirkan dirinya sendiri, tapi juga harus mengimani yang lain. Ibarat kata kalau kita soleh, jangan soleh sendirian, tetapi juga ngajak-ngajak orang lain untuk soleh. Ngajak ngaji ibu-ibu biasanya, pengajian ibu-ibu. Ya. Jangan soleh sendirian. Kalau di surga kita sendirian, bingung, nggak ada temannya. Ya. Maka harapan kita adalah bisa masuk surga bareng. Ingat, salah satu investasi terbaik bagi orang tua adalah anak-anak yang soleh. Generasi keturunan yang soleh solihah. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salat. Ketika nanti kita meninggal, terputus semua amalan kita. Pahala kita yang kita kerjakan di dunia ini selama masih hidup akan terputus. Tetapi ada 3 yang tidak terputus amalannya, pahalanya. Apa itu? Sedekah jariyah. Mewakafkan tanah untuk masjid, untuk lembaga Islam, untuk pondok, untuk apapun itu, anak yatim. Maka itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Meskipun kita sudah meninggal, selama yang kita wakafkan itu di dalamnya ada kebaikan, ada ketaatan, belajar tentang Islam, maka di situ juga kita akan mendapatkan pahalanya. Ya, orang yang mewakafkan tanah ini, mewakafkan tanah pondok, itu pahalanya meskipun meninggal mengalir terus, enak. Ya, jadi dikasih clue sama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pengen tetap berpahala, kalau pengen tetap mengalir terus pahalanya, maka adalah dengan sedekah jariyah.
Kalau kita tidak bisa bersedekah jariah, infak jariah, maka apa? Wa au ilmin yuntafau bihi. Maka mencari ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikan ilmu yang bermanfaat itu kepada generasi kita. Zakatnya ilmu itu adalah mengajar. Zakatnya ilmu adalah menyampaikan, tabligh. Itu zakatnya ilmu. Artinya jangan sampai kita pintar sendirian. Ya, ilmu kok pelit. Selanjutnya yang ketiga adalah setelah kalau kita tidak bisa sedekah jariah, tidak bisa misalnya mendapatkan meraih ilmu yang bermanfaat, maka ada yang ketiga, awaladin salih yad'ulah. Maka kita cetak generasi anak-anak yang saleh ya, yang senantiasa mendoakan. Ingat, keluhnya adalah harus anaknya saleh dulu. Ya, kalau anaknya nggak saleh mendoakan, itu kadang-kadang doanya cuma buat individu. Ya Allah berikanlah saya. Nggak disebutin orang tuanya. Tetapi kalau saleh, insya Allah mereka akan mendoakan orang tuanya. Ya, itu keluhnya. Maka caranya bagaimana mendidik anak yang saleh? Kita harus saleh terlebih dahulu. Ya, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ya, harus membiasakan sholat ke masjid, harus membiasakan yang baik-baik di depan anak. Kita tunjukkan yang baik-baik. Kalau kita di pondok sudah mengarahkan, sudah menjadi contoh yang baik, maka di rumah juga bagaimana caranya orang tua bisa menjadi contoh yang baik. Insya Allah setiap kita adalah orang tua yang baik. Ya, mungkin ini sudah jam 6, sudah jam 7. Ya, ini sebenarnya masih ada, tetapi intinya tadi bekali anak dengan ilman, kemudian bekali anak dengan ilmu, bekali anak juga dengan akhlak, iman, ilmu, ya, ibadah, dan yang terakhir adalah akhlak dan amal soleh. Insya Allah kalau kita bekali anak kita dengan 5 ini, bekali anak kita dari kecil keimanan, ya sehingga sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ketika idhadhara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub itu sudah dihadapkan, sudah hadir kepada beliau sakaratul maut, apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub? Idh qala libanihi, ingatlah Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Mereka menjawab, anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah. Wa ilaha abaika Ibrahim, dan akan menyembah sebagaimana yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Jadi para rasul juga memastikan anak-anaknya mereka dalam kondisi iman yang baik ketika mereka sudah wafat. Ya, Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail sehingga ketika iman sudah ditanamkan dalam diri Ismail, maka dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Ingat dalam surat Al-Baqarah masih dalam halaman yang sama, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Jadi Nabi Ibrahim yang memindahkan batu-batu itu kemudian menjadi Baitullah. Ketika Nabi Ismail melihat capeknya ayahnya, itu merasakan, ya Allah, ayah saya capek, ayah saya butuh bantuan. Maka ketika itu disebutkan, ya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Nabi Ismail membantu. Jadi insya Allah kalau kita mendidik anak dengan iman, dengan akhlak, maka apa yang kita rasakan itu anak juga akan merasakan. Ya, kalau kita muliakan anak, maka insya Allah anak juga akan memuliakan kita. Insya Allah seperti itu. Ya. Kemudian bekali anak dengan ilmu, ya mudah-mudahan dengan ilmu itu mereka jadi terarah. Dengan ilmu itu kemudian mereka mampu membuka cakrawala dunia ini, ya dengan kita memilih pendidikan-pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya, insya Allah orang tua sudah paham saya kira mana yang pendidikan yang bagus, yang cocok di zaman sekarang ini. Kemudian juga membiasakan ibadah dengan cara apa? Mengajak. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, ajaklah, ya biasakanlah dan ajarkanlah anak-anak kalian sholat dari umur berapa tahun? 7 tahun. Ya, kalau sampai umur 10 tahun mereka meninggalkan sholat, boleh dipukul. Tetapi pukulan yang mendidik, pukulan yang sampai tidak menyakitkan. Ya. Maka caranya bagaimana? Sebelum kita mengajari, kita juga harus bisa menjadi contoh. Ya. Kemudian setelah ibadah, iman sudah, ilmu sudah, ibadah sudah, maka kita juga ajarkan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak ya manusia. Ketika itu zaman jahiliyah, Allah sempurnakan akhlak-akhlak orang yang jahiliyah menjadi Islamiyah. Bahkan Umar bin Khattab pun menyesal.
Ya, meskipun beliau sudah bertaubat kepada Allah, sudah masuk Islam, tetapi kalau diingat-ingat masa-masa jahiliyahnya, beliau akan menangis. Ya Allah, dulu kenapa saya membantu anak-anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup? Ya, itu menangis. Ya. Nah, sekarang insya Allah sudah nggak ada yang seperti itu. Pikiran jahiliyah seperti itu sudah tidak ada. Tetapi bagaimana kita sekarang ini tantangannya tadi? Ya, bagaimana menghadapi kaum pikiran-pikiran yang komunis, liberal, orientalis? Ya, masya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu itu akhirnya mereka tahu ya mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Dan terakhir ingat doa, doakan anak-anak kita. Doa orang tua kepada anak itu akan menembus sampai pada langit. Ya, seperti doa Nabi kepada kaumnya. Maka doakan di sepertiga malam, doakan anak-anak kita. Begitupun anak-anak juga doakan orang tua, ya, agar menjadi anak yang soleh, agar orang tua kita dimudahkan segala urusannya. Ya, maka di pondok kita ajarkan anak santri itu agar terbiasa mendoakan orang tuanya dengan Al-Fatihah, ya, dengan membaca doa-doa al-maksurat, ya, dengan doa-doa tertentu. Ya, kita wasilahkan dari amalan-amalan baik itu mudah-mudahan dimudahkan segala urusan orang tuanya, rezekinya, kalau ada masalah diberikan jalan keluar solusinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, didoakan orang tuanya. Sebagaimana tadi, ya, Rabbana hablana min azwajina, atau misalnya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, ya, dalam surah Al-Imran. Taib, mungkin itu banyak doa-doa di dalam Al-Qur'an, ya, yang bisa kita amalkan, termasuk doa yang di awal tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kalau misalnya kita masih belum dikaruniai anak ketika sudah nikah, ya, ada doanya juga. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu dibaca terus. Rabbi la tadarni fardan. Ya Rabb, janganlah engkau tinggalkan aku dalam sendirian. Ya, sebagaimana Nabi Zakaria ketika itu meski belum punya anak, itu ternyata resah juga. Kita yang sudah punya anak resah, yang belum punya anak juga resah. Kapan penantiannya ini ditunggu-tunggu. Maka senantiasa didawamkan doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, karena sungguhnya engkau ya Allah sebaik-baik yang mewariskan. Taib, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.